Jadi kalau mau lulus cepat, ya harus IP-nya 3 tiap semester. Halo, udah bisa didengar suaranya? Bisa, Pak. Oke, ya lanjut ya. Nah ini sudah Anda lakukan, tapi nanti ini juga menjadi hal yang mesti saudara ketahui ya pada semester-semester berikutnya. Ya, pengisian KRS nanti online ya, jadwal perkuliahan, lalu indeks prestasi, mata kuliah prasyarat, saran dan petunjuk dosen. Nah, nanti akan kita bicarakan lebih lanjut ya. Ketika anak kan semester 1 ini paket ya, tapi di dalam mata kuliah yang ada di dalam mata kuliah yang ada di dalam semester 1 itu ada yang menjadi prasyarat bagi mata kuliah di atasnya. Ini dalam gambar ini saya berikan contoh nih, misalnya. Nanti ketika di semester 2 saudara memprogram ya, taruhlah teori ekonomi makro 1 ya, maka saudara hanya bisa mengambil mata kuliah ini jika gitu. Mata kuliah prasyaratnya saudara lulus. Apa prasyaratnya? EKT 101 itu pengantar teori ekonomi makro. Jadi kalau semester ini saudara pengantar teori ekonomi makro tidak lulus, ya saudara tidak boleh menempuh teori ekonomi makro 1. Ya. Ini berjenjang ya. Nah, demikian pula ya, kalau belum lulus pengantar teori ekonomi mikro ya belum boleh menempuh teori ekonomi mikro 1 dan seterusnya. Ya. Ya, jadi pengantar mikro, pengantar makro matematika ekonomi ya, dia menjadi prasyarat. Mata kuliah agama dapat ditempuh apabila mahasiswa sudah menempuh 100 SKS agama 2. Agama 2 nanti di semester berapa? Saudara bisa lihat di buku pedoman ya. Semester 7. Ya. KKN kapan? Ya. Harus sudah menempuh minimal 110 SKS. Skripsi kapan? Oh, masih lama. Kan 21 aja belum ditempuh. Ya, kapan boleh menulis skripsi? Ketika sudah menempuh 123 SKS. IPK lebih dari 2, D kurang dari 20%, nilai E tidak ada, ya lulus mata kuliah Medpen. Ini syarat-syaratnya yang mesti diperhatikan. Kadang-kadang mahasiswa sudah mempunyai buku pedoman, tapi buku pedomannya ditaruh saja, tidak pernah dibaca. Ya, sehingga buat skripsi ternyata ketika mau maju loh, ini masih ada nilai E, nggak bisa. Nah, begitu. Ya. Jadi hal-hal ini mesti dibaca dalam buku pedoman. Ya. KKN kapan tadi syaratnya? 110 SKS. Macamnya apa saja? Ya macam-macam KKN-nya ya. Yang sementara sudah dikerjakan adalah belajar bersama masyarakat. Ya, di mana saudara mesti tinggal di lokasi KKN. Ya, tapi sebenarnya jenisnya macam-macam. Ya, beberapa bulan yang lalu kita menerima mahasiswa dari Malaysia, ada sekitar 20 orang. Ya, ternyata mereka sedang menyelenggarakan KKN di Indonesia. Apa itu maksudnya? Ya KKN luar negeri. Ini. Ya. Jadi itu. Ada banyak jenisnya, ya. Tapi sementara ini yang dikerjakan UNER hanya belajar bersama masyarakat, yaitu kegiatan akademik bersama masyarakat dalam bentuk kerja nyata. Ya, di lokasi yang sudah ditentukan, di mana? Jonegoro kah, Tuban kah, ya, atau di Surabaya sendiri, ya, dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ngomong perkuliahan sekarang, ya. Nah, supaya tidak ada komplain nanti, dan mahasiswa itu suka komplain ya, karena itu mesti dengarkan dengan baik,
dan baca buku pedoman supaya tidak mudah komplain. Ya. Perkuliahan reguler, kapan itu? Reguler ya dilaksanakan secara reguler dalam 2 semester. Semester gasal biasanya dimulai Agustus dan berakhir Desember. Nah ini kita udah telat. Ya, kita baru mulai September. Ya. Kemudian semester genap biasanya dimulai bulan Februari hingga Juni. Ya. Berapa sesinya? 14 hingga 18 termasuk ujian. Hitungannya perkuliahan minggu pertama sampai minggu ke-7, jadi 7 minggu. Lalu ujian. Ya, ujian karena mahasiswanya banyak, mesti dijadwalkan. Ya, kalau pas belum ada pandemik dulu, ya ujiannya di kampus. Itu ya terjadwal, ada panitianya. Ya, waktunya hingga 2 minggu. Jadi kalau di total, ya pertemuan kuliahnya itu 14 kali, itu 1 semester, ditambah 2 minggu kali 2, ya untuk UTS dan UAS. Totalnya ada 18 minggu. Ya. Pertemuan. Nah, itu. Kira-kira efektifnya ya 1 semester itu ekuivalen dengan ya hampir kurang lebih 3 bulan lah. Padahal kalau kita ngomong semester kan harusnya 6 bulan itu. Ya, tapi efektifnya kurang lebih 3 bulan. Ya, perkuliahan dilaksanakan secara langsung di kelas, berarti luring di luar jaringan, ya langsung, ya atau secara online. Nah, sejak Maret 2020 kita dengan terpaksa melaksanakan perkuliahan secara daring dalam jaringan atau secara online. Gitu. Kenapa ya nggak mungkin kampusnya tutup kok, ya? Nah, itu. Ya, kalau segera berakhir pandemiknya, ya kuliahnya di kelas. Tidak semua mata kuliah itu bisa diselenggarakan secara online sebenarnya, apalagi kuliah yang pesertanya kayak kamu banyak ini 200 ini online ya akhirnya ngobrol sendiri, nggak ada hasilnya. Ya, gitu. Lanjut. Ya, nah di antara semester reguler tadi ada perkuliahan namanya semester antara itu kalau menurut bahasa peraturannya. Ya, atau kalau bahasa populernya disebut dengan semester pendek. Kawan-kawan mahasiswa suka menyingkatnya dengan SP gitu. SP. Bukan studi bangunan tapi itu semester pendek. Ya. Pendek berarti periode atau sesi perkuliahannya pendek. Ya. Sesi perkuliahannya sama. Maksudnya sama berapa? Kalau 7 kali 2 14 kali pertemuan, 7 pertemuan sebelum UTS, 7 pertemuan sesudah UTS, sama 14. Ya, tapi waktu pelaksanaannya lebih pendek karena seluruh sesi perkuliahan dan termasuk ujiannya itu lebih kurang hanya 1 bulan saja. Ya, jadi makanya biasanya kalau saya masuk kelas semester pendek itu mas saya kasih ucapan selamat kamu itu semester reguler saja nggak lulus apalagi masuk semester pendek yang waktunya lebih pendek. Nah, gitu. Ya. Ada tapinya, ya. Dalam pelaksanaan perkuliahan semester pendek dan semester antara ini tidak semua mata kuliah ditawarkan. Ya. Kami mengambil keputusan bahwa mata kuliah ditawarkan dalam semester pendek adalah mata kuliah yang tingkat ketidaklulusannya sangat tinggi. Misalnya pengantar mikro, pengantar makro, matematika 1 misalnya, ya lulusan tinggi, itu yang kita tawarkan. Ya. Itu jumlah mahasiswa yang tidak lulusnya tinggi, itu yang kita tawarkan di SP. Maksudnya apa? Supaya mereka yang nggak lulus tadi segera bisa mengejar kawan-kawannya untuk lari cepat. Ya. Gitu. Kemudian mata kuliah di mana mahasiswa harus lulus dengan nilai minimal C. Di prodi kita ada beberapa mata kuliah, di antaranya 3 tadi sudah saya sebutkan. Pengantar mikro, pengantar makro, matematika 1, ekonometrika 1.
Ya, itu mata kuliah inti. Nah, gitu ya. Lalu berapa SKS yang ditawarkan? Di semester pendek hanya 9 SKS atau setara dengan 3 mata kuliah. Perkuliahannya sama dengan yang tadi, ya. Boleh secara luring atau offline dan secara online atau gabungan di antara keduanya, ya. Tapi selama masa pandemi ini pengalaman yang semester antara beberapa minggu yang lalu baru berakhir itu ya dilaksanakan secara online. Kemudian ujian kita ada 2, ujian mata kuliah dan ujian skripsi. Ujian mata kuliah, nah ini yang seringkali mahasiswa mengabaikan, ya. Ya, kapan saudara-saudara boleh mengikuti ujian? Ya jika kehadiran saudara 75% untuk setiap mata kuliah. Loh, berarti 20% boleh nggak hadir, Pak. Ya terserah, ya. Gitu. Biasanya mahasiswa ambil gitu, 20% jatah, Pak, berarti, Pak. Boleh nggak hadir? Ya terserah memaknainya. Tapi ketika kamu tidak hadir 25%, tiba-tiba kamu sakit pada minggu ketiganya, minggu keempat sakit, minggu kelima sakit, artinya Anda tidak memenuhi 75%, ya tidak boleh ikut ujian. Ya, jadi gunakanlah 25% itu secara bijaksana. Ya, kondisi darurat gitu, emergensi. Nah, gitu. Jangan lantas 2 minggu pertama nggak masuk, jatah kan 25%, ya bisa-bisa ya kira-kira bermasalah nanti ya. Ujian diselenggarakan di FEB UNER dan pelaksanaan dikoordinir panitia. Ini kalau luring ya. Kalau online ya tetap dilaksanakan secara online ya. Nanti sudah mengerjakannya lewat sistem aula ya. Kita punya sebuah sistem pembelajaran online yang dinamakan aula. Ya. Sudah nanti pengalaman tanggal 7 itu akan mulai belajar ya dalam sistem aula itu. Ya. Kemudian ujian khusus. Boleh nggak ujian khusus? Ya boleh, tapi lihat ini alasannya. Diselenggarakan jika memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di antaranya yang sudah disepakati itu adalah jika saudara mendapat tugas dari universitas atau fakultas. Ya. Atau alasan lain yang bisa dibenarkan. Ya. Kalau zaman dulu itu wah kejam, kamu sakit aja tidak ada ujian susulan, tidak ada. Makanya ya jangan sakit. Ya jangan banyak keluyuran kan gitu. Kalau menjelang ujian ya jangan banyak keluyuran supaya nggak sakit. Kayak begitu. Ya karena ya tidak mudah untuk mengikuti ujian khusus ya. Betul-betul kita rigid. Kalau tidak surat dokter aja bisa dibeli 20.000 ya kamu pura-pura sakit padahal kamu telat bangun tidurnya ya. Lalu mahasiswa harus tahu mentaati tata tertib. Nah, ini seringkali diremehkan. Ya. Lalu kalau kemudian sudah terkena sanksi baru kemudian datang ke saya, "Pak, bagaimana Pak, saya ternyata ketahuan oleh panitia. Iya, saya mencontek, Pak." Loh, kalau kamu melakukan kesalahan, nggak usah kamu tanya. Kamu manusia dewasa harus tahu. Kalau ngerpek itu sanksinya kamu digugurkan mata kuliah, nilai mata kuliah yang kamu kerpek, atau semua mata kuliah yang kamu program. Kalau melakukan kecurangan yang lebih dari itu, ya kamu mungkin diskorsing, kamu udah tahu. Jadi nggak usah tanya ke saya. Nah, jawaban saya begitu. Ya, paling ringan tidak dibenarkan mengikuti ujian. Pelanggaran paling berat ya digugurkan nilai sebagian mata kuliah atau nilai seluruh mata kuliah. Berarti alias 1 semester kamu hanya 0. IP-nya 0. Kalau digugurkan semua mata kuliah kan E semua. Kalau E semua ya nggak usah kuliah lah, tidur aja di rumah kan gitu. Ya, skorsing apa pernah kita laksanakan skorsing pernah dulu. Bahkan ketika saya jadi ketua panitia ujiannya. Mahasiswa EP 10 orang, saya usulkan skorsing, malah saya usulkan dipecat ya. Karena dia melakukan pelanggaran etika yang tidak bisa ditolerir. Mestinya dipolisikan.
ya, melakukan pemalsuan. Ya, gitu. Jadi untuk apa sebenarnya? Ini untuk melatih kita menjadi orang yang disiplin. Ya, disiplin. Oke, nah ini prestasinya. Ya, bagaimana nilai Anda nanti akan dikonversi menjadi nilai mutu atau nilai huruf. Nilai mutu dikonversi menjadi nilai huruf, ya. Gitu. Nah, ini lebih dari atau sama dengan 75, berarti 75 ya, jika saudara misalnya UTS dapat 75, UAS dapat 75, ya pasti A gitu. Ini rendah sekali kalau menurut saya, ya. Kalau saya boleh usul sih A itu ya 90 gitu. Kalau A itu 75, obral 75 aja bisa dapat A, ya, murah sekali ya. Gitu. Ya. Tapi inilah gambarannya ya. Kalau saudara menginginkan nanti cepat studinya, ya nilainya harus banyak A-nya lah, jangan banyak D-nya. Harus banyak A-nya. Ya. Perhitungan indeks prestasi nanti bisa Anda lihat di buku pedoman, termasuk contohnya. Lalu raport atau kartu hasil studi, apa yang ada di dalamnya nanti akan kamu tahu sendiri, kan kamu cocokkan ya. Nilai mata kuliah, IPK, IP, beban studi yang akan diambil semester berikutnya. Nanti di selembar kertas itu ada berapa IP indeks prestasi pada semester itu, berapa indeks prestasi kumulatif selama beberapa semester, berapa jatah SKS yang dapat diambil di semester berikutnya. Oke, lanjut. Skripsi ini masih lama, tapi ya perlu sedikit dijelaskan di sini. Ya, syaratnya itu A, B, 1, 2, 3, yang paling utama yang mana itu? Menyelesaikan penulisan skripsi sesuai buku pedoman penulisan. Ya, jadi selain buku pedoman pendidikan, nanti saudara akan mendapatkan buku pedoman penulisan skripsi, yang itu menjadi acuan ketika membuat skripsi. Ya. Bagaimana penilaiannya dan apa saja yang akan dinilai nanti dalam ujian skripsi? Ya, format penulisan, teknik penulisan, dan kemampuan berargumentasi. 3 poin ini, 3 poin utama. Tapi biasanya mahasiswa di sini seringkali meremehkan, ya, nulis pokoknya nulis ya. Ya, dia kemampuan berargumentasinya bagus, ya. Tapi ingat, kemampuan berargumentasi hanya punya beban 40%. Ya. Jadi kalau format penulisnya diabaikan, nulis cakar PDW, teknik menulisnya diabaikan, dia akan kehilangan 60%. Artinya hanya dapat nilai 40. Nah, hal ini nantinya ketika sudah sampai di situ, sampai pada waktunya, sudah mesti perhatikan. Jadi ujian tadi ada 2, ujian mata kuliah dan ujian skripsi. Oke, evaluasi. Nah ini penting ini, perlu saya sampaikan. Ya, karena hampir setiap tahun itu ada mahasiswa datang ke saya ya untuk apa? Tanya lapor, ya akan di DO dan harus pindah. Orang tuanya dan telepon ke saya, bagaimana Pak? Ya, perlu dijelaskan. Nanti salah satu punya tugas juga ketika sudah membaca buku pedoman, jelaskan kepada orang tua. Ya, karena kalau tidak ada penjelasan nanti orang tua menyalahkan institusi. Ya, padahal yang salah anaknya. Ya, coba perhatikan. Evaluasi 2 tahun pertama. Nanti ketika saudara kuliah dalam 2 tahun, saudara akan dievaluasi. Apakah saudara telah ya dengan IPK lebih besar sama dengan 2, baik. Ya, jika tidak memenuhi ketentuan itu, ya mohon maaf tadi, saudara akan diusulkan CDO, calon DO. Ya, nah biasanya kemudian orang tua gugup mana, ya, gitu. Berarti kalau saudara tidak memenuhi ketentuan itu, artinya kan mungkin nasib kuliah saudara tidak di EP gitu. Ya, barangkali di tempat lain. Apa cukup 2 tahun pertama? Tidak. Ya, ada 4 tahun. Ya, 4 tahun itu masa studi. Ya, setelah 4 tahun harusnya
kan udah lulus 4 tahun, kan 8 semester. Ya, ternyata banyak yang mendapatkan SKS kurang dari separuhnya. Ya, gitu. Kalau tidak memenuhi ketentuan yang ada, 80 SKS, IPK lebih besar sama dengan 2, ya tidak boleh meskipun kamu sudah kuliah 4 tahun di EP. Ya maaf Mas, mungkin kamu pantasnya kuliahnya di Universitas Bayangkara, misalnya, gitu. Ya. Nah, kalau di sana lebih cepat, karena sainganmu sedikit, mahasiswanya mungkin hanya 2, gitu. Kalau di EP 200, wah, gimana kamu harus bersaing, ya, dalam prestasi akademik dengan kawan-kawanmu. Gitu. Evaluasi keberhasilan studi, ini keseluruhan. Nah, ini yang akan dievaluasi, ini di halaman-halaman awal, ya, nanti sudah lihat. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan ini, minimal harus memperoleh nilai C untuk mata kuliah ini. Kewarganegaraan, Pancasila, agama 1-2, ya, pengantar mikro, pengantar makro. Nah, sudah lihat ini, beberapa mata kuliah ini adalah mata kuliah universitas dan mata kuliah fakultas. Ya. Untuk mata kuliah kita sendiri, kita ditambah core kita, mata kuliah inti keilmuan kita, itu teori ekonomi. Ya, tuh, mikro makro, lalu matematika, ekonometrika. Nah, tiga mata kuliah utama tadi saudara mesti lulus kalau mau kuliah di EP. Ya, jadi selain ada berapa? 7 mata kuliah ini, mata kuliah universitas dan mata kuliah fakultas di mana saudara harus memperoleh nilai C, ya, di EP sendiri ditambah dengan 3 mata kuliah di mana saudara harus mendapatkan minimal nilainya C, yaitu ekonometrika 1, statistika 1, matematika 1. Kalau belum C, Pak, misalnya D, ya belum bisa lulus, gitu aja kan. Nah, harus diulang. Mengulangnya berapa kali ya? Mau berapa kali kamu? Ulang 3 kali, nanti saya kasih kaos, kasih tulisan. Saya sudah mengulang pengantar mikro 3 kali. Nanti ada hadiahnya ini. Saya sudah mengulang 10 kali, Pak. Wah, kasih hadiah panci, tulisi. Saya sudah mengulang 10 kali. Oke, lanjut ya. Memiliki skor English Proficiency Test CLPT berapa? Syaratnya 450. Ya. Kemarin atau mungkin dalam beberapa waktu ke depan saudara akan mengikuti tes itu. Itu awal. Nanti menjelang lulus saudara diharuskan untuk tes lagi untuk mencapai 450. Jika belum 450 bagaimana Pak? Ya harus bisa mencapai 450. Oke. Lanjut. Batas waktu studi berapa? 7 tahun. Ya, 2N-1, N-nya itu 4 tahun, berarti 7 tahun. Ya, lebih dari itu, ya mohon maaf. Ya, lebih dari itu kamu banyak menghabiskan uang negara. Ya, berarti ya, karena subsidi itu kita sangat besar. Ya. Lanjut. Predikat apa yang nanti akan kamu dapat, yang Anda akan peroleh, ya, predikat kelulusannya, ya, harapannya yang nomor 3, saudara-saudara semua, mahasiswa EP yang saya banggakan, ya, ya, kita semua mengharapkan nanti semuanya cum laude, lulus dengan pujian. Tapi apa syaratnya? Ya, syaratnya ini, saudara harus mendapatkan indeks prestasi kumulatif, ya, 3,5 hingga 4. Berarti kalau 4 kan A semua nilainya, Pak. Tidak ada AB-nya, iya. Apa ada yang begitu, Pak? Hampir ada. Ada yang IPK-nya itu 3,9, saya pernah tahu. Berarti kan itu nilai semua mata kuliah yang ditempuh mulai semester 1 sampai semester 8 itu tidak ada yang B. AB-nya cuma 1, 2. Yang lainnya A semua. Ya. Lulus dengan pujian. Nah, biasanya lulus dengan pujian ini kalau suatu saat ada rekrutmen pegawai, misalnya bank atau ya minta ya yang lulus cum laude, nah, itu prestasi akademis yang cukup membanggakan. Lalu cuti akademik, boleh cuti Pak? Boleh. Mahasiswa boleh mengambil cuti. Berapa lama?
2 semester, tapi tidak berturut-turut. Ya, bayar enggak? Bayar, tetap aja bayar ya. Tuh. Cuti boleh ya. Tuh. Tapi setelah diberikan kepada mahasiswa yang telah menempuh pendidikan selama 4 semester berturut-turut. Ya, berarti mulai semester 5 kan baru boleh mengajukan cuti sebanyak-banyaknya 2 semester tapi tidak berurutan. Beasiswa, informasi mengenai beasiswa ini, beasiswa banyak mahasiswa yang mendapatkan beasiswa, informasinya bisa saudara akses baik di website fakultas maupun di universitas. Ya, lain-lain nanti kita bisa diskusikan. Nah, sekarang saya akan paparkan yang ini waktunya tinggal berapa menit ini? Mestinya habis ini ya. 15 menit ya. Sebentar aja. Ini yang Merdeka Belajar. Nah, ya, nah, saudara-saudara, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Merdeka Belajar. Sedikit saja ya, karena kalau dijelaskan banyak pun Anda pasti tidak paham. Saya yakin 100%, ya maka sedikit saja. Ya, yang di awal tadi saya katakan itu bukan sesuatu yang baru, ya, bahwa hal itu sudah pernah kita kerjakan, ya, tapi kemudian menjadi konsep yang populer, ya, Merdeka Belajar. Apa itu dan mengapa itu dianggap perlu? Mari kita lihat sekarang ya. Ini latar belakangnya, ya. Lingkungan itu senantiasa berubah, ya. Lingkungan global selalu berubah, ya. Beberapa bulan yang lalu orang tidak pernah memikirkan akan ada pandemi. Ternyata tiba-tiba ada virus nyerang, ya. Tidak hanya ke 1-2 negara, tapi lebih dari 200 negara. Artinya ya secara negara-negara dunia hanya ya mendapat gitu berubah, ya. Kondisi ekonominya berubah, sosial berubah, budaya berubah. Sosial kamu duduknya tidak boleh berdekatan sekarang kayak begitu ya. Mana-mana harus pakai masker. Seperti itu, ya, berubah. Dunia kerja berubah. Perubahan yang sekarang kamu lihat, tengah-tengahmu mungkin banyak yang menganggur. Yang kamu lihat, menganggur bukan karena dia tidak bisa bekerja, menganggurnya karena tidak ada pekerjaan, karena pabriknya tutup, misalnya. Tempat dia bekerjanya berhenti tidak berproduksi. Gitu ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi juga berubah dan perubahannya itu luar biasa cepat. Ya. Kalau kamu belajar sejarah, revolusi industri 1.0 itu tahun berapa? Ya? Nah, ketika ditemukan mesin uap pertama kali, mesin. Ya, di mana mesin menggantikan tenaga manusia awalnya. Ya. Itu kan tahun berapa itu? Saya belum lahir, kakekmu, nenekmu belum lahir mungkin. Ya, sekarang sudah 4.0, bentar lagi 5.0. Ya, apakah kita mesti kaget dan mesti meresponnya dengan cepat? Ya tidak. Namanya teknologi itu selalu berkembang. Tidak ada teknologi itu yang surut. Ya, dan Anda mesti yakin manusia itu dikaruniai kecerdasan, selalu bisa merespon perubahan. Ya, selalu bisa merespon perubahan. Jadi tidak usah kaget, sok kaget, ya biasa saja. Ya, begitu. Nah, namun demikian ya pada level pendidikan tinggi perubahan tersebut harus kita respon. Bagaimana cara meresponnya? Karena pendidikan tinggi itu menghasilkan lulusan. Ya, lulusan ini ada penggunanya. Ya, lulusan ini ada penggunanya. Bagaimana pengguna ini meningkatkan daya serapnya terhadap lulusan EP? Ya, berarti kompetensi mahasiswa lulusannya harus ditingkatkan. Maka harus ada link and match. Ya, mahasiswa harus merespon perubahan lingkungan ini, institusi EP, prodi, gitu. Apakah cepat meresponnya?
harus cepat. Ya enggak dong. Ya, sebagai contoh misalnya. Ya, untuk merespon itu diantaranya kita pasti melakukan penyesuaian kurikulum. Dan itu kita diberi amanah tidak setiap tahun, tidak setiap bulan, tapi setiap 5 tahun. Jadi perubahan itu diterjemahkannya setiap 5 tahun ada perubahan, bukan setiap tahun. Ya, setiap 5 tahun. Ya. Namun demikian perubahan itu harus diantisipasi. Perubahan itu menimbulkan tantangan, menimbulkan peluang, dia menimbulkan ancaman. Kalau tidak diantisipasi, lulusan prodi lainnya dia merespon dengan cepat, ya jangan harap lulusan kita bisa diterima dengan mudah di pasar kerja seperti itu. Ya harus menyesuaikan. So harus ada peningkatan kompetensi, baik soft skill maupun hard skill-nya. Nah itu artinya apa? Ya harus ada penyesuaian dari segi apa? Kultur belajarnya, budaya belajar. Kalau menurut saya tidak hanya budaya belajar ya, budaya akademiknya mesti berubah. Ya, dan itu bukan isu yang baru karena itu isu yang 10 tahun yang lalu kita sudah bergelut dengan isu itu. Saya ngisi materi Mbak. Ya, nah itu. Ya, jadi untuk bisa membuat kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang sesuai dengan kebutuhan manusia, kebutuhan mahasiswa, maka dimunculkanlah konsep atau program pembelajaran yang disebut dengan Merdeka Belajar. Namanya begitu. Merdeka itu bebas. Bebas itu maksudnya apa? Ya bebas, kamu boleh menempuh kuliah di EP UNER kah? Nanti di suatu semester Anda menempuh mata kuliahnya di UI kah? Atau di UGM kah? Atau di tempat lain di luar negeri ya boleh. Itu bebas. Itu intinya begitu. Apa ini sesuatu yang baru? Tadi saya katakan tidak. Tidak loh. Dalam beberapa tahun belakangan ini banyak mahasiswa kita yang sudah mengikuti kuliah di luar negeri loh. Melalui program namanya Outbound. Ya, mereka kuliah 1 semester di Malaysia, ada yang 1 semester di Jepang, ada yang 1 semester di Belanda, 1 semester di Turki. Ya, hakikatnya mereka sebenarnya sudah melaksanakan merdeka belajar. Ya, tapi pada saat itu program seperti itu tidak disebut sebagai merdeka belajar. Beberapa mahasiswa ada magang di misalnya kementerian tertentu, ya, ini merdeka belajar. Ya, gitu ya. Gitu. Jadi artinya aktivitas ini semuanya sebenarnya sudah kita lakukan. Hanya itu belum dibakukan sebagai sebuah konsep pembelajaran yang disebut dengan merdeka belajar. Ya, tapi semuanya akhirnya sudah kita lakukan. Jadi apa itu merdeka belajar? Ini ya, yang nanti saudara-saudara mesti paham meskipun ya tidak dalam waktu sebentar ini saudara akan mengikutinya. Ya, apa merdeka belajar itu? Ya, jadi untuk menciptakan tadi itu kultur belajar inovatif itu Pak Menteri itu meyakini harus ada memberi kebebasan pada mahasiswa tadi memilih atau kuliah sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Maka institusi harus memfasilitasi itu dengan cara apa? Ya memberikan hak. Ya. Haknya diberikan. Kapan? Selama berapa? 3 semester saja. Di luar program studi, artinya di luar EP. Tapi di sini lihat ini dalam kurung. Dapat diambil atau tidak. Maksudnya apa? Saudara boleh menempuh nanti 2 semester misalnya. Beberapa mata kuliah EP saudara tempuh di UI. Boleh. Tapi kawan saudara, enggak saya semua akan saya tempuh. Semua mata kuliahnya di EP Universitas Erlangga. Ya boleh. Nah, maka perhatikan itu. Dapat diambil atau tidak hak itu. Kan hak. Saudara saya kasih hak untuk kuliah di UI. Enggak Pak, saya mau kuliah di UNER saja. Ya boleh. Gitu. Ya. Jadi hak. Ya, supaya tidak kan hak ya, tidak dipaksa. Oh kamu harus semester 5 harus berangkat ke UI. Enggak. Sesuai keinginan, sesuai passion mahasiswa.
Pak, saya nanti semester 5 mau kuliah di, misalnya, di Belanda, boleh. Jepang, boleh. Silakan saja. Ya, gitu. Ya, dapat mengambil SKS di luar program tinggi, di luar perguruan tinggi, paling lama 2 semester nih. Atau setara dengan 40 SKS. 2 semester. Ya, di luar perguruan tinggi. Ya, dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Nah, ini ya. Intinya program Merdeka Belajar ini durasinya adalah 1 hingga berapa semester? 2 semester kan? 1 semester hingga setahun kan? Nah, 1 semester hingga setahun. Ya, di luar perguruan tinggi. Nah, kita lihat sekarang. Lalu apa? Di EP apa sih fungsinya EP? Ya, program studi. Nah, untuk mensikapi itu program studi harus segera melakukan penyelesaian kurikulum. Nah, ini tidak mudah karena penyelesaian perlu waktu. Tadi saya katakan. Kita baru akan melakukan perubahan kurikulum itu nanti 2021. Harus mengikuti aturan, nggak sakar PDW. Gitu. Ya. Gitu ya. Memfasilitasi mahasiswa. Misalkan lintas prodi. Ada loh mata kuliah lintas prodi, contohnya misalnya pengantar akuntansi. Penyelenggaranya siapa itu? Prodi akuntansi. Ya, kamu prodi EP. Ya, ambil lintas prodi. Ada beberapa mata kuliah nanti saya tunjukkan petanya. Ya. Lintas prodi harus difasilitasi. Mata kuliah yang bisa diambil mahasiswa di luar prodi dan luar perguruan tinggi. Di luar prodi, luar perguruan tinggi. Misalnya kamu tertarik untuk mengambil mata kuliah sistem informasi, ya boleh saja difasilitasi. Kalau tidak ada dalam kurikulum, apa diakui? Ya diakui, nanti ada sertifikatnya. Tapi sertifikatnya menjadi pendamping ijazah. Ya. Tidak ada di dalam transkrip. Karena kurikulum kita tidak ada sistem informasi. Gitu. Ya, ini tugasnya prodi. Mahasiswa apa? Oh ya, mahasiswa perlu membuat rencana dong. Jadi kalau nanti misalnya kita akan selenggarakan mulai semester 5, sekarang saudara baru semester 1, nah saudara harus punya rencana nanti semester 5 itu. Apa akan mengambil hak Merdeka Belajar tadi ataukah tidak. Ya, harus diperhitungkan matang-matang. Tadi saya dengar ada yang dari Jakarta, ya mungkin bisa ikut. Ambil aja di UI lebih dekat. Ya, atau IPB. Ya, selama 1 hingga 2 semester. Apakah selalu begitu sifatnya? Enggak. Ya, karena bentuk pembelajaran dalam Merdeka Belajar itu ya secara garis besar ada 8. Nah, ini lihat ini 8. Ini bisa dilihat dari sana. Bisa kan dilihat? Jadi mulai pertukaran pelajar, lalu magang, asistensi mengajar, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, ya, studi proyek independen, membangun desa. Ini semua yang bisa Anda pilih. Pertukaran pelajar misalnya, ya, pengalaman dalam tahun kemarin, ya, kita mengirim beberapa mahasiswa, 20 orang mahasiswa kita ke Malaysia, sebaliknya ada mahasiswa Malaysia 20 orang datang ke Indonesia. Jadi pertukaran, outbound inbound, ya, istilahnya reciprocal, ada timbal balik. Kita mengirim mahasiswa untuk belajar di sana 1 semester, ada mahasiswa sana yang belajar di sini 1 semester, misalnya. Ada mahasiswa Aceh yang mengikuti program Permata Sakti, dia kuliah di UNER 1 semester. Ya, gitu. Di antara saudara mungkin ada yang ikut program itu mungkin akan kuliah di perguruan tinggi lain. Ya, itu namanya pertukaran pelajar yang seperti itu. Ya. Jadi pertukaran pelajar kalau dulu lebih fokus pada pertukaran budaya, dan sekarang tidak. Ya, ya, tidak. Ya masih ada pertukaran budaya yang sifatnya seperti itu tetap ada, tapi hal-hal yang lebih dari itu ya
biasanya berkaitan dengan kegiatan akademis. Ya, semuanya ini. Tadi kita ngomong KKN, kalau begitu KKN-nya boleh tempat lain, ya boleh. Merdeka kok. Ya. Tapi kalau kamu mau kuliahnya di UNER saja dengan teman-teman yang lain, ya boleh. Berarti hak merdeka belajarmu untuk KKN tidak kamu ambil. Kan gitu aja. Magang di tempat lain, nah, di mana? Nah, 2 orang dari kakak kelasmu, angkatan 2018, dia akan masuk ke dalam program magang B Institute, ya, magang di Bank Indonesia lah, Institut Bank Indonesia, ya, selama 1 semester, ya, dia belajar, artinya kuliah dan juga belajar melakukan penelitian, ya, untuk masuk ke program seperti itu gampang tidak? Yo, tidak, ya, yang IPK-nya kurang dari 3 boleh daftar enggak? Ya enggak, gitu, ya, maka yang berapa Pak? Ya di atas 3 lah, ya. Yang pendiam tidak bisa komunikasi ya enggak, ya harus bisa komunikatif, harus komunikatif. Artinya yang prioritas ya dia punya pengalaman organisasi sebagai ketua, sebagai apa, bisa ngomong. Nah, enggak ya enggak, tak masuk kriteria. Kayak begitu ya. Nah, sehingga dengan begitu kamu udah komplain, Pak saya IPK-nya 4 kok nggak bisa ya kan, nggak bisa ngomong, nggak punya pengalaman organisasi, bahasa Inggrismu jelek, ya nggak bisa. Ya, gitu ya. Jadi selektif. Karena yang menentukan itu siapa? Pengguna tadi loh, mitranya, mitra kita. Itu yang menentukan. Oke? Ya, nah uraian ini nanti tidak perlu saya sampaikan ya. Intinya kegiatan pembelajaran yang Merdeka Belajar tadi ada 8 kegiatan ya, tapi di fakultas sepertinya mensepakati yang asistensi mengajar ini tidak masuk di IKIP, dulu IKIP sekarang universitas, ya, namanya ada pendidikan. Mereka belajar jadi guru memang, lah kita tidak. Gitu, ya. Jadi di antara 8 tadi fakultas mungkin hanya mensepakati yang 7 saja. Pertukaran pelajar, magang, ya. Magang ini untuk mempercepat link and match tadi. Magangnya bisa magang kerja, bisa magang research, magang penelitian, ya, dan begitu. Nah, sekarang kita lihat implementasinya gimana. Ya, sudah mungkin belum begitu paham nanti ya, tapi nggak apa-apa lah. Saya hanya ingin menunjukkan saja bahwa ini yang sekarang sedang kita kerjakan. Ya, lihat. Kalau kita hitung jumlah mata kuliah ada 65, mata kuliah wajib 44, pilihannya 21, bebannya 144, beban mata kuliah intinya 114, terdiri dari wajib pilihan, skripsi tugas akhir 6, magang 0, magangnya di kurikulum kita ada, nanti kamu cek di buku pedoman. Ya, mata kuliah wajib universitas 6, fakultas 3, KKN 3. Ya, ini komposisi dalam kurikulum kita. Sebaran mata kuliah kalau kita ngomong kurikulum, ya, sebaran mata kuliah. Ya, nah, gimana caranya supaya Anda bisa mengikuti program Merdeka Belajar? 1, 26 mata kuliah dari 38 mata kuliah core program studi. Mata kuliah core-nya tadi apa? Matematika, ekonometrika, teori ekonomi. Ya, gitu ya. Sudah harus menempuh itu semua. Di dalam prodi EP UNER. Lulus mata kuliah itu IPK-nya lebih besar sama dengan 3. Ya. 12 mata kuliah yang lain, mata kuliah program studi, ya, atau setara dengan 36 SKS dan KKN 3 SKS boleh ditempuh di prodi EP di luar UNER dalam waktu selama-lamanya 2 semester. Dengan syaratnya ini. Mata kuliah bebannya harus sama yang harus diambil. Misalnya kamu menempuh mata kuliah mikro 2 di UI, boleh. Ya, bebannya 3 SKS sama.
Ya, silabusnya sama atau rencana pembelajaran semesternya sama. Lalu mengajukan surat, ya, dan disetujui oleh KPS. Bukan oleh saya loh ya, oleh KPS. Karena sebentar lagi saya ganti. Ya. Tuh. Ya. 9 mata kuliah wajib universitas, bebannya 21, boleh ditempuh pada prodi lain di UNER dalam waktu yang setara dengan 1 semester. Coba lihat kamu, di semester 1 ada mata kuliah universitas. Apa saja? Agama. Betul ya? Apa lagi? Semester 1. Nah, satu itu ada agama, lalu bahasa Indonesia, filsafat ilmu, ya. Lalu mata kuliah prodi lainnya, ada pengantar akuntansi, pengantar bisnis, loh. Kan kita sudah menempuh di prodi lain. Itu yang saya bilang, sebenarnya program itu sudah kita tidak ada sesuatu yang aneh kan. Sebenarnya, ya beda. Tapi sebenarnya saudara-saudara, di mana-mana, ya di mana-mana perguruan tinggi, yang namanya mata kuliah universitas itu pasti ada di semester 1. Karena itu untuk pembangunan karakter. Keunerannya akan kelihatan di sana. Ya, semester 1, nggak harus semester 7. Ya. Nih. Di luar hal-hal tadi, apakah boleh mengambil mata kuliah bebas? Boleh. Ya, ini maksudnya tadi, misalnya kamu merasa perlu karena kamu pinter, kamu peneliti, kamu perlu jago di dalam metode pengolahan data misalnya, jago di dalam penggunaan alat analisis misalnya, ya kamu perlu mungkin mengambil mata kuliah itu meskipun itu tidak ada dalam kurikulum EP, ya gitu ya. Tadi saya katakan untuk mata kuliah yang seperti itu di luar kurikulum, ya maka itu hanya akan diperlakukan sebagai pelengkap ijazah. Gitu. Ya, ambil misalnya bahasa Jerman misalnya, kuliah bahasa Jerman boleh. Ya. Ya Pak Solikin. Di rumah sing isi materi. Monggo tak telepon ya. Oke, oke. Oke. Itu kapan konkretnya? Nih, lihat. Mulai semester 5, panduannya masih disusun, ya. Perbaikan kurikulumnya nanti 2021, uji cobanya nanti pada semester genap. Jadi ya untuk mahasiswa baru sih cukup tahu saja. Untuk mahasiswa lama targetnya ya supaya nanti segera tahu jika buku pedomannya sudah jadi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Anda yang ingin ditanyakan? Mbak Dela, ini mood-nya. Nah, ya Mbak Dela. Tuh. Maaf Pak, ini karena mengingat waktu sholat Jumat sudah sebentar lagi, mungkin untuk sesi tanya jawab bisa dibatasi. Ya, batasi aja. Ya, ambil 3 pertanyaan buat adik-adik mahasiswa baru yang mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Bapak Tri Haryanto, bisa langsung ditanyakan. Ada yang ingin bertanya? Biasanya kalau saya ngajar pun tidak ada yang bertanya. Berarti penjelasannya ya bisa jadi sangat jelas sekali, ya. Sudah sangat dikasih sekali lagi. Sudah sangat jelas sekali. Atau sebaliknya, 2 ekstrim itu biasanya.
Ada yang mau bertanya, Pak? Oke, baik. Silakan, Dek Aulia. Langsung. Ya, langsung aja. Bisa langsung mengaktifkan mic-nya. Mana ini? Dek Aulia. Oh, bisa ditulis saja di chat, nanti saya bacakan. Chat. Oh, ini ada yang tanya nih. Contohnya misalnya, kalau orang tua PNS dua-duanya bisa tetap dapat beasiswa enggak? Yo, bisa. Syaratnya untuk dapat beasiswa itu apa? Ya macam-macam ya. Di antaranya ya saudara punya prestasi akademik yang bagus. Prestasi akademik tadi ditunjukkan oleh itu. Oke, apa lagi? Cara membuka Cyber Campus gimana, Pak? Biar tahu SKS-nya. Caranya gimana? Cara tahu S-nya gimana, Pak? Kurang jelas, Mbak. Suaranya kurang jelas. Saya bacakan pertanyaan dari chat aja, Pak ya. Ini ada yang bertanya dari adik Putra Andika yang bertanya apakah ada beasiswa 100% untuk mahasiswa exchange. Mohon maaf Pak, suaranya masih ke-mute. Oke, ya. Jadi Merdeka Belajar tadi, kalau misalnya itu resiprokal, artinya misalkan mahasiswa UI ngirim 5 mahasiswanya kuliah di UNER. UNER mengirim 5 mahasiswanya ke UI, maka di situ ya kan zero, ya kosong-kosong, nggak perlu ada biaya. Tapi kalau kita yang mengirim misalnya ada mahasiswa UNER yang kuliah di UI, ya tentu saja nanti akan ada administrasi biayanya, ya biayanya. Jadi ada prosedur administrasinya. Tapi kalau exchange itu keluar, maka biasanya ada beasiswa yang ditawarkan. Ya. Itu, misalnya ada beberapa tahun yang lalu, bukan beberapa tahun ya, setahun yang lalu ada mahasiswa kita yang ke Jepang dan ke mana itu? Belanda kalau salah ya. Ya, ada beasiswa dan dia ambil itu. Ya. Ya artinya beasiswanya bisa dicari lah. Ya. Ada yang perguruan tinggi atau institusi mitranya yang berikan beasiswa, ya, atau dari UNER yang memberikan beasiswa, atau mungkin juga dari institusi lain. Ya, itu kira-kira. Terus apa lagi yang ingin ditanyakan? Mau tanya apakah lapangan kerja apa tadi? Lapangan pekerjaan apa tadi? Dari adik Muhammad mau tanya, apakah lapangan pekerjaan untuk ekonomi pembangunan? Apakah lapangan pekerjaan untuk lulusan ekonomi pembangunan ya? Apa ya kira-kira ya? Dari hasil penelusuran alumni yang kita lacak yang sudah bekerja, ya sebagian besar mereka itu kerja di swasta, ya sebagian di perbankan, sebagian di pemerintahan, gitu ya. Jadi menyebar, ya menyebar. Kalau di pemerintahan itu biasanya targetnya lulusan itu di Kementerian Keuangan, lalu di Bank Indonesia, lalu ya di perbankan.
Jadi peluangnya ya besar ya, di mana-mana. Ya, tetapi jangan lupa loh tadi, perubahan lingkungan tadi itu membuat pesaingnya juga banyak. Sekarang saya tanya ya, anak lulusan teknik bisa nggak masuk bank? Ya, jadi pesaingmu bukan hanya mahasiswa IP loh dalam dunia kerja nanti, ya pesaingmu ya lulusan teknik, ya lulusan FISIP, ya lulusan banyak, ya mungkin akan mengarah pada satu bidang pekerjaan yang sama, karena memang pasar kerjanya begitu sekarang. Oke, ada lagi pertanyaannya? Apakah belajar ekonomi bangunan dapat membelajar tentang bisnis? Bisnis itu kan apa ya? Melakukan usaha kan, bisnis itu kan? Ya, kenapa orang melakukan bisnis kan berarti harus tahu kan targetnya apa? Nah, untung. Nah, kalau untung berarti harus bisa menghitung keuntungan. Semua sudah diajarkan, ya. Tapi secara khusus yang mengajarkan bisnis ya tidak, ya. Jika itu kamu anggap sebagai sesuatu yang penting, ya sesuatu yang penting, maka mata kuliahnya bisa kamu tempuh di prodi lain tadi, ya di manajemen, ya ataukah di tempat yang lain.